Oke, siap Bu. Baik, Bapak. Eh, Pak Sparta, Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ya, Bu Adinda, ya. Oke, baik. Kita bisa mulai ya. Sudah kumpul semua. Pak Sparta bisa dimulai ya, Pak Sparta. Kayaknya lagi ini dulu deh. Tadi sudah masuk sih. Ya, bisa mulai ya, Pak Sparta. Suaranya masih di mute, Pak. Untuk kalau pakai device kedua. Silakan Bu, silakan. Ya, Ya. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang yang terhormat Bapak Dr. Sparta, yang terhormat Bapak Dr. Edi Komara, Ibu Adinda Gina Purnama, yang pada siang hari ini, siang ya, akan mengadakan sidang tesis atas nama Ibu Aginda Gina Purnama dengan NIM 2024-2111095 yang berjudul Pengaruh Stabilitas Arus Kas, Intensitas Aktiva Tetap, dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan, Studi pada Perusahaan Logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pakai periode tahun nggak, Bu? Iya, Ibu. Nanti ditambahkan ya, kebetulan saya Baik. ingat daripada saya lupa. Baik. Jadi sidang kita pada siang hari ini terdiri atas 3 bagian ya, Bu. Bagian pertama nanti Ibu presentasi. Awal dipresentasikan hasil daripada sempro pada waktu itu. Saya mau tanya dulu Bu, sempronya kapan ya Bu? Ingat nggak? Sampelnya itu bulan Desember, Ibu. Desember, oke. Soalnya menentukan, jadi saya tadi sudah lihat sih, pedoman barunya sudah digunakan. Ya, baik. Jadi waktu sempro pada waktu itu, ya, pada waktu sempro itu kan ada perubahan-perubahan, ada penambahan saran dan sebagainya. Tolong dikonfirmasi saat ini apakah sudah dikerjakan, sudah dilaksanakan atau belum. Sudah, Sehingga bab 1 sampai dengan bab 3 kita anggap sudah selesai semua. Sekalipun nanti kalau masih ada ya kita ingatkan lagi ya Bu ya. Nah, itu nanti bab 1 dan bab 3 saya pikir tidak perlu lagi disampaikan, langsung saja nanti ke bab 4, bab 5. Nah, setelah itu bagian kedua atau sesi kedua kita akan melakukan tanya jawab. Di mana tanya jawab, konfirmasi atau apapun juga pengujian. Yang bertindak sebagai penguji di sini adalah Bapak Dr. Sparta. Jadi Pak Dr. Sparta itu di sini bertindak sebagai penguji ya, sebagai penguji bukan lagi pembimbing tapi sebagai penguji. Kemudian Bapak Dr. Edi Komara dan saya sendiri. Setelah itu bagian 3 nanti kita akan melakukan sesi diskusi. Jadi kami bertiga, saya, Pak Sparta, dan Pak Edi akan berdiskusi mengenai hasil daripada sidang pada siang hari ini. Dan di situ nanti Mbak Adinda, betul ya? Benar, panggilnya Mbak Adinda ya? Ya. Mbak Adinda nanti diminta untuk live dari Zoom sebentar,
jangan kemana-mana, karena kami hanya membutuhkan tidak lebih dari 2 menit untuk berdiskusi. Setelah itu Mbak Adinda akan kembali lagi ke Zoom untuk kami sampaikan hasil daripada sidang siang hari ini. Kira-kira itu agenda kita yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan Mbak Adinda? Sudah Ibu. Sudah siap? Siap. Sudah siap. Oke, kalau sudah siap bisa kita mulai? Iya. Ya, silakan presentasikan. Waktunya tidak lebih dari 20 menit ya. Oh iya, baik Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, sudah. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Adinda Gina Purnama, mahasiswa program Magister Manajemen Indonesia Banking School. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tesis yang berjudul Pengaruh Stabilitas Arus Kas, Intensitas Aset Tetap, dan Struktur Modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada bab 4 ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh stabilitas arus kas, intensitas aset tetap, dan seluruh modal terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan dan likuiditas sebagai variabel kontrol. Objek penelitian ini adalah perusahaan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2020 sampai 2024. Populasi awal penelitian ini berjumlah 38 perusahaan, tapi setelah proses penyalinan berdasarkan kriteria penelitian, diperoleh 17 perusahaan sebagai sampel penelitian. Dengan periode observasi selama 5 tahun, total data yang dianalisis ada 85 observasi, sehingga penelitian ini menggunakan data panel. Metode penelitian analisis yang digunakan regresi data panel dengan bantuan eViews 12. Analisis deskriptif penelitian ini dari hasilnya statistik menunjukkan nilai median, maksimum, minimum, serta standar deviasi setiap variabel penelitian. Pada bagian ini ditampilkan hasil analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang sebelum dilakukan. Berdasarkan tabel berikut, variabel nilai perusahaan diporsikan dengan PBV memiliki nilai rata-rata sebesar 7,88. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan logistik dapat sampel penelitian memiliki nilai pasar yang lebih tinggi dibanding nilai bukunya, sehingga mencerminkan persepsi positif investor terhadap prospek perusahaan. Selanjutnya, variabel stabilitas arus kas operasi atau CFS memiliki nilai rata-rata sebesar 1,01 yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki arus kas operasional yang relatif stabil meskipun terdapat variasi antar perusahaan. Untuk variabel intensitas aset tetap yaitu VATA, fixed asset to total asset, nilai rata-rata sebesar 0,58 menunjukkan bahwa lebih dari setengah total aset perusahaan logistik terdiri dari aset tetap yang menggambarkan karakteristik industri logistik sebagai industri padat modal. Kemudian pada variabel struktur modal yang diporsikan dengan handel, nilai rata-rata sebesar 1,22 menunjukkan bahwa penggunaan utang relatif lebih besar dibanding ekuitas, sehingga perusahaan memiliki tingkat leverage yang cukup tinggi. Sementara itu, ukuran perusahaan memiliki rata-rata 7,51 yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel memiliki total aset yang relatif besar. Terakhir yaitu variabel likuiditas yang diporsikan menggunakan current ratio memiliki nilai rata-rata sebesar 1,62 yang menunjukkan bahwa secara umum perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menentukan kewajiban jangka pendek. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa terdapat variasi karakteristik keuangan antara perusahaan logistik yang selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut melalui regresi data panel. Pemilihan model regresi data panel ini menggunakan uji Chow yang menunjukkan probabilitas
di bawah 0,05 sehingga model yang lebih tepat dalam penelitian ini adalah model fixed effect model karena terdapat pembedaan karakteristik antar perusahaan. Nah, setelah dilakukan uji Chow, kita melakukan uji Hausman yang menghasilkan profitabilitas 0,00 di bawah 0,05 sehingga penggunaan fixed effect model dipilih karena efek individual berkorelasi dengan variabel independen. Uji Lennard Motivan menunjukkan lem lebih cocok dibandingkan common effect, tetapi menggunakan frame berdasarkan uji Hausman lebih kuat secara teoritis. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Terus penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dilakukan menggunakan uji Jacobi-La. Hasil pengujian nilai profitabilitas sebesar 0,55 yang lebih besar dibanding 0,05 sehingga dapat disimpulkan residual dalam model regresi ini terdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat multikorelasi antar variabel. Hasil pengujian menunjukkan seluruh nilai korelasi berada di bawah 0,80 dengan korelasi tertinggi sebesar 0,616 antara del dan psi sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikoleritas. Yang ketiga adalah uji heteroskediksitas dilakukan menggunakan uji Glatzel. Hasil pengujian ini menunjukkan seluruh nilai probabilitas variabel independen lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala hetero dalam model regresi ini. Yang terakhir adalah uji autokorelitas yang dilakukan menggunakan durbin Watson test. Nilai durbin Watson sebesar 1,708 berada pada rentan yang menunjukkan tidak adanya autokorelitas. Selanjutnya, dilakukan model analisis persamaan regresi data panel. Berdasarkan hasil estimasi model regresi, dapat dijelaskan bahwa stabilitas arus kas operasi memiliki hubungan yang negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan peningkatan stabilitas arus kas tidak selalu direspon positif oleh pasar karena investor dapat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap informasi arus kas perusahaan. Selanjutnya, intensitas aset tetap juga menunjukkan hubungan yang negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasi bahwa semakin tinggi proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, pasar tidak selalu memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap perusahaan tersebut. Sementara struktur modalnya memiliki hubungan yang positif terhadap nilai perusahaan, yang menunjukkan bahwa penggunaan utang dalam struktur pendanaan dapat memberikan sinyal positif kepada pasar apabila dikelola secara optimal. Untuk ukuran perusahaan, hasil penelitian menunjukkan hubungan yang positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi karena dianggap memiliki stabilitas operasi dan akses pendanaan yang lebih baik. Terakhir, likuiditas menunjukkan hubungan negatif terhadap nilai perusahaan yang mengindikasi bahwa tingkat likuiditas yang terlalu tinggi dapat mencerminkan adanya aset lancar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya dapat dilihat dari koefisien determinasi yang diukur menggunakan adjusted R-square. Hasil estimasi menunjukkan nilai adjusted R-square sebesar 0,970 yang berarti sekitar 97,009%. Variasi nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan PBV dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini, yaitu stabilitas arus kas, intensitas aset tetap, dan struktur modal, serta ukuran perusahaan dan likuiditas sebagai variabel kontrol. Sementara sisanya 2,91% dijelaskan variabel lain di luar model penelitian ini. Selanjutnya, hipotesis penelitian pada penelitian ini,
Stabilitas arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis 1 pada bab 2 diterima. Yang kedua, intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis bab 2 ditolak. Yang ketiga, struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis di bab 3 ditolak. Yang keempat dan kelima, variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan dan likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap perusahaan. Implikasi manajerial stabilitas arus kas. Di sini seharusnya manajemen perlu memanfaatkan arusnya secara produktif untuk mendukung ekspansi dan pertumbuhan perusahaan. Intensitas aset tetap, di mana perusahaan perlu mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap agar investasi aset meningkatkan efisiensi operasional. Struktur modal, di mana manajemen perlu menjaga keseimbangan penggunaan utang ekuitas yang mengandalkan risiko keuangan. Ukuran perusahaan perlu meningkatkan skala usaha dengan tetap memperhatikan efisiensi operasional. Yang terakhir, likuiditas. Manajemen perlu mengelola likuiditas secara optimal agar aset rancang dapat dimanfaatkan secara produktif. Nah, selanjutnya bab 5 itu penutup. Kesimpulan dapat berdasarkan hasil analisis registrasi data panel pada perusahaan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 dan 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Stabilitas arus kas yang diproyeksikan dengan cash flow stability berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan hubungan negatif. Intensitas aset tetap yang diproyeksikan dengan fixed asset to total asset tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Struktur modal yang diproyeksikan dengan debt equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan. Ukuran perusahaan yang diproyeksikan dengan size berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Likuiditas yang diproyeksikan dengan keluaran aset berpengaruh signifikan dengan arah hubungan yang negatif. Pada batasan penelitian, periode penelitian ini relatif sangat terbatas sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika nilai perusahaan dalam jangka panjang. Variabel penelitian masih terbatas pada beberapa faktor keuangan internal. Penelitian menggunakan data sekunder bergantung pada laporan keuangan perusahaan. Model regresi data panel lebih mereferensikan hubungan statistik bukan hubungan kualitas secara absolut. Saran penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode observasi agar hasilnya lebih komprehensif, menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, risiko bisnis, dan faktor perekonomian, menggunakan proksi nilai perusahaan lainnya seperti Tobinsky atau Pell, dan menggunakan metode analisis yang lebih kompleks seperti dinamika data panel atau metode robust. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya Mbak Adinda. Kita masuk ke sesi kedua yaitu tanya jawab. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Sparta untuk memulai sesi ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Eni. Saya perlu lurus dari pembimbing itu sekarang bukan sebagai penguji Bu, hanya pembimbing aja. Di ya tetap, tapi posisi sekarang Pak. Mungkin ini baca WA saja Bu. Jadi gini ya Pak, saya kan hanya mengarahkan aja. Jadi karena saya sudah banyak tahu lah. Sama Mbak Adinda ini ya. Kebetulan dulu S1 saya juga membimbing skripsinya. Ya. Jadi apa yang dikerjanya sudah sesuai yang saya inginkan dan terkait. Dan mungkin perlu dari Pak Edi Komaram mungkin nanti terakhir. Baik, ya, jadi Pak Sparta sudah paling tidak pada proses pembimbingan Bapak sudah tahu persis gitu ya Pak ya maksudnya. Iya. Baik Pak.
Bisa lanjut ke Pak Edi Komara, Pak Sparta? Silakan Bu, silakan. Atau Bapak ada yang mau ditanyakan ke Mbak Adinda? Tidak ada ya? Edi Komara aja langsung. Ya, Edi Oke, Komara. baik. Pak Edi Ya. Komara, Oke, siap Bu. silakan Pak. Siap Bu. Ya, saya buka tesisnya dulu Bu. Uji struktur model. Oke, Mbak Dinda, eh, yang pertama ucapan selamat ya, sudah nyampe di tahap akhir nih, tahap finalisasi. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menjawab konfirmasi atau pertanyaan dari penguji. Pertanyaan pertama dari Bapak ya, pertanyaan pertama terkait dengan eh, di yang pertama di variabelnya tadi udah dibahas ya, itu apa namanya, periodenya dikupas. Nah, cuman ada sedikit yang mau dipertanyakan nih terkait hasil penelitian yang di apa namanya, yang diajukan oleh Dinda. Yang pertama uji hipotesis. Di uji hipotesis, variabel apa saja yang hipotesisnya ternyata tidak terbukti. Hipotesisnya tidak terbukti. Variabel mana saja? Apa semuanya atau hanya salah satu? Yo, tadi ada di PPT. PPT-nya silakan disampaikan. Uji Oh iya. hipotesis. Berdasarkan hasil hipotesis, terdapat dua variabel hipotesis yang tidak terbukti, yaitu intensitas asa tetap dan struktur model, Pak. Berarti ada dua ya dari 3 variabel. Iya. Dari 3 variabel. Nah, sehingga Bapak akan konfirmasi nih. Kalau di dalam konteks secara keseluruhan, itu kan ada R square ya. R Iya. square. R square itu menunjukkan konteks pengaruh semua variabel terhadap variabel bebasnya. Nah, pertanyaannya dalam R square itu berapa persen pengaruhnya, Din? Pengaruhnya berapa persen R square-nya? R kuadratnya. Mana ya tadi, halaman berapa? Pengaruhnya itu di R square-nya itu 97,0% Pak, yang menunjukkan keseluruhan variabel pada variabel independen Pak. Sedangkan sisanya 2,91% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Artinya apa tuh? 97% semua menjelaskan. Artinya apa tuh? Kan 97% tuh. Ya, Artinya apa 97% itu? artinya itu perubahan nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian, Pak. Oke, kayak gitu ya. Ya. Nah, sementara ada 2 variabel tuh, 2/3. 2/3-nya malah tidak berpengaruh, tidak terbukti. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana menghubungkan antara 2 variabel yang tidak berpengaruh atau tidak terbukti dengan yang tadi variabel R square. R square-nya bagus banget tuh. 97% lebih R square-nya. Tapi kalau secara parsial, nah itu kan ada beberapa yang tidak berpengaruh. Jadinya gimana tuh? Apa penjelasan Dina? Ayo. Nah, karena kan dapat dilihat L square itu menunjukkan kemampuan model secara keseluruhan dalam menjelaskan variabel dependen. Sementara di uji hipotesis itu melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial, Pak. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa variabel yang tidak signifikan secara parsial, model secara keseluruhan masih dapat memiliki nilai L square yang tinggi karena kombinasi seluruh variabel dalam model tetap mampu menjelaskan variasi nilai perusahaannya, Pak. Oh gitu. Nah, secara logika aja nih. Misalnya Dinda kemarin memutuskan untuk kuliah di BS.
Kenapa kuliah di BS? Karena variabelnya Dinda melihat ada beberapa variabel. Misalnya, oh ternyata akreditasinya unggul, ya itu satu. Kemudian dekat kantor itu dua. Nomor tiganya, ya kita kuliahnya online, itu nomor tiga. Tuh. Jadi kalau diuji semua gitu, nah itu variabel-variabel semua berpengaruh terhadap keputusan Dinda, gitu kan dari tiga itu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dari tiga itu misalnya tidak berpengaruh gitu, misalnya oh kuliahnya ternyata ada yang tidak online gitu, kemudian oh ternyata ada variabel lain bahwa akreditasi institusinya belum unggul, walaupun misalnya prodinya unggul tapi institusi belum. Nah itu kan berarti kalau di parsialnya ada beberapa parsial yang tidak berpengaruh, bisa jadi nggak kuliah di IBS gitu Din, gitu ya logikanya Iya. kalau menurut Bapak sih. Ya, nanti dicek lagi aja lah. Soalnya ada beberapa indikasi, ada indikasi ya. Ada indikasi yang pengertian pengaruh itu di parsial, dia kan negatif tuh. Hipotesisnya itu negatif. Nah, tapi hipotesis negatifnya itu diterima gitu sama Dinda. Tuh yang mana tuh yang negatif tuh hipotesis awalnya negatif. Hipotesis awalnya negatif itu eh, hipotesis pada bab 2 negatif itu pada Ayo. hipotesis 2 itu yang negatif itu. Hipotesis 2 positif, intensitas tetap berpengaruh positif. Hipotesis 2. Hipotesis 1 berpengaruh signifikan positif. Hipotesis 3 struktur modal berpengaruh Signifikan terhadap nilai perusahaan, iya Pak. nomor 3 tuh struktur modalnya berpengaruh negatif. Iya. Hasil penelitian Dinda negatif positif. Hasil penelitian saya itu struktur modal hasil penelitian itu struktur modal itu tidak signifikan Pak, tidak signifikan positif. Tidak positif artinya kan negatif, harusnya diterima. Tuh, dicek lagi tuh nanti. Oh, ya baik Pak. Iya, itu kan hipotesisnya negatif di awal. Kalau tidak signifikan positif, berarti kan negatif. Ah, gitu Baik Din. Pak. Ya. Ya, Nah, itu dicek lagi, dicek ya. lagi. Soalnya jangan sampai nanti hasil penelitian Dindanya ntar ditertawakan orang. Kok ini hipotesisnya begini, hasilnya begitu gitu. Gitu Din. Dicek Oh, ya. lagi aja lah. Iya, Barangkali Bapak juga barangkali salah gitu ya. Baik, Dicek terima lagi. kasih Pak. Ya. Oke, nah kemudian pertanyaan berikutnya, Din. Pertanyaan berikutnya di implikasi manajerial nih. Bagi perusahaan adanya optimalisasi pemanfaatan aset tetap agar investasi dilakukan benar-benar menciptakan nilai tambah. Pertanyaan Bapak, Dinda menjelaskan itu sumbernya dari mana, Din? Ini implikasi manajerial, dari mana Ya. dapatnya tiba-tiba menyatakan bahwa perusahaan harus seperti itu gitu. Oh, eh, dari beberapa penelitian terdahulu yang saya baca ada di buku Brigham, Houston, itu di mana konsep manajemen keuangan menjelaskan bahwa investasi pada aset tetap harus dimanfaatkan secara optimal agar dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Oh gitu. Nah kalau di tesis lain kan kalau yang tidak menggunakan laporan keuangan. Kalau Dinda ini kan nggak ada indikator ya. Jadi variabelnya menggunakan alat ukur Iya, ya. Pak. Alat ukur ya. Nah, oke, kalau menggunakan alat ukur
Berarti implikasinya ada replikasi dari jurnal-jurnal sebelumnya, Din. Nah, itu Ya, dikupas di pembahasan sebelum di implikasi manajerial. Di ya. pembahasan dikupas dulu tuh. Dikupas yang tentang aset tetap itu tadi. Dia referensinya dari siapa gitu. Oke, Itu baik, Pak. di pembahasan nih, di Iya, pembahasannya. Tapi kayaknya sih udah nih di pembahasan. Brigham, Huston, Cipua, ya udah ada sih, Din. oh iya, baik, Cuman Pak. di sini Bapak minta konfirmasi aja. Kemudian yang Oh, kedua minta informasi juga nih iya, bagi regulator. Bagi regulator memperkuat urgensi transparansi pelaporan dan kebijakan depresiasi itu. Nah, itu dari mana tuh sumbernya? Dibahas juga nggak di bab 4, di sini. pembahasan. Sumbernya dari mana? Itu dari buku Kieso, Pak. Oh, gitu. Kieso et al. Yang implikasi tersebut yang pada konsep akuntansi dan manajemen aset tetap menjelaskan bahwa mengalami penurunan depresiasi ya, Pak. Oke, nah berarti itu sudah dibahas ya. Iya, Kalau belum dibahas di pembahasannya. Nah, kemudian yang berikutnya yang terakhir, Din. Ini sebetulnya udah cukup bagus ini tesisnya. Cuman beberapa minta konfirmasi aja. iya, Yang baik. saran, Din. Nah, Dinda kan menyarankan nomor 2 tuh. Penelitian berikutnya mempertimbangkan penambahan variabel. Nah, penambahan variabel ini dasarnya dari mana, Din? Ada profitabilitas, ada pertumbuhan, ada resiko. Ini Dinda sendiri yang punya inisiatif atau dari mana? dasar penambahannya berasal dari banyak jurnal-jurnal terdahulu juga membahas variabel-variabel berikut, Pak, untuk apa namanya menguji nilai perusahaan dengan profitabilitas gitu-gitu, Pak. Oke, kalau gitu sejalan dengan jurnal acuan saya si Ano tahun berapa. Ditulis di sini, Oh Din. iya, baik, Pak. Jadi ada jurnal acuannya gitu. Kalau gini kan seolah-olah persepsinya Dinda. Ya, Kan ini kan saran itu dari Dinda. oh iya, Kalau ada penjelasan itu sampaikan aja gitu. Jadi iya. jangan persepsi kita gitu. Itu kemudian satu lagi selanjutnya dapat menggunakan nah, oke kalau itu mah nggak apa-apa metodologi. Nah, kemudian yang Bapak minta konfirmasi juga ya pertanyaan terakhir. Ini Dinda penelitiannya konsepnya menggunakan replikasi atau modifikasi, Din? Di bab 2 kan ada gambar tuh, Iya. ada gambar kerangka pemikiran. Ini replikasi atau apa tuh? Replikasi yang dimodifikasi, Pak. Nah, replikasi yang dimodifikasi. Salah. Modifikasi. Kalau replikasi ya replikasi, Oh, modifikasi, berarti modifikasi. modifikasi, Pak. Iya, kalau misalnya ada satu aja yang ditambah gitu, yang berbeda, itu kan berarti modifikasi. Iya, baik, Ya, baik, Pak. misalnya Dinda menggunakan ini kan variabel kontrol. Atau yang mana Pak? Yang modifikasinya yang mana, Din? Modifikasinya yang variabel independen sama variabel kontrolnya, Pak, ada yang berbeda. Nah, kalau begitu, ini apa namanya kerangka nama gambarnya. Nama Ya, gambarnya ini kerangka pemikiran atau model penelitian. oh, Sumbernya itu dari siapa dan siapa baik. gitu. Tadi misalnya jurnal acuannya siapa, tahun berapa, dan siapa tahun berapa gitu. Ini sumbernya nih halaman Hmm. 36. Oh iya, baik, Pak. Soalnya supaya kelihatan modifikasinya. Kalau di sini kan nggak kelihatan modifikasinya apa gitu. Nah, itu Baik, Pak. dijelaskan nggak di fenomena tempoari, Din? Karena Bapak nggak ikut sempronya. Oh, dijelaskan, Pak. Dijelaskan ya Iya, di fenomenanya ya. penelitian tadi. Iya, Oke. Kalau dijelaskan ya ini gambarnya. Kalau gambarnya yang kerangka pemikiran itu kan bukan hasilnya Dinda gitu. Tapi merupakan modifikasi dari jurnal penelitian.
Nah, Iya. kecuali kalau penelitian terdahulu, itu karyanya Dinda, yang Iya. tabel tuh. Penelitian terdahulu kan itu karyanya Dinda yang ngerekap tuh, yang ngerekap penelitian terdahulu mana ya halaman berapa tuh? Penelitian Nah, terdahulu. ini kan peneliti 2025. Nah, bener nih. Diolah peneliti 2025, sumbernya itu. Tapi kalau yang ini janganlah menggunakan referensinya aja. Oh iya, baiklah. Iya. Oke, gitu Bu Eni. Terima kasih Bu Eni, Pak Sparta. Baik, terima kasih Pak Dr. Edi Komara. Saya juga nggak banyak, tesisnya sudah mendekati daripada pedoman, isinya juga sudah sesuai. Tapi walau bagaimanapun tetap saya konfirmasi ya. Tadi tambahkan periode ya, karena ini data panel Oh iya, baik. ya. Di perusahaannya sudah, cross sectionnya sudah, tapi time seriesnya belum terlihat. Periodenya kapan ya? 2020 sampai 2024, Ibu. Berarti 5 tahun ya. Iya, benar. Terus perusahaan logistik yang menjadi sampel jadi berapa setelah prosesi sampling? Setelah 17, Ibu. Dari berapa 17? Dari 38, Ibu. Berarti ada 11 yang Ada tidak 19, Ibu. 19 ya, 19 Iya, ya. 19. 19 itu kenapa ya? 19 itu tidak lengkap, Ibu, tahunnya. Tahunnya Jadi tidak lengkap. Tahunnya iya, tidak lengkap berarti IPO-nya itu adalah sesudah ya. iya, Sesudah ya. iya. Sesudah tahun daripada penelitian. Jadi Iya. dia IPO-nya setelah 2020 ya. Iya, Nah, oke. Nah, terus jangan lupa saya ingatkan nih yang XXX di kuning. iya. Dikasih tanggal ya. Oh iya, baik, Ibu. Terus ada tuh yang harus pakai materai Oh iya, baik, Ibu. ya. Yang Iya. plagiasi itu pakai materai ya. Iya, baik, Jangan Ibu. lupa. Iya. Kemudian ya memang teknis tapi penting gitu loh ya. Baik, Ibu. Teknis sekali tapi penting. Abstrak sudah oke, 174 kata. Bab 1 sudah oke. Nah, yang saya konfirmasi lagi yang pada pertanyaan. Hipotesisnya itu H1 pengaruhnya positif atau negatif? Di bab 2, Ibu. Ya, itu pengaruhnya positif atau negatif untuk hipotesis 1? Untuk hipotesis 1 itu Positif atau negatif? untuk di bab 2 itu Hipotesisnya baca deh. signifikan positif, Ibu. Nah, berarti di pertanyaan penelitian 1.4 juga disebutkan pengaruh Oh, iya. positif atau negatif. Tambahin itu aja ya. Ya, baik, Ibu. Oke. Dah. Terus mana tadi? Yang lainnya sudah oke. Tapi kalau bisa nih ya, kalau bisa setiap variabel Ya. ditambahkan formulanya. Oh iya, baik, Ibu. Jadi nggak apa-apa. Kalau yang di operasional variabel itu adalah alat untuk mengukur. Kalau Iya. di sini secara teori gitu loh. Oh iya. Jadi ditampilkan lagi. Ya, makanya tadi Pak Edi tanya, ini kan nggak pakai indikator, pakainya kan formula. Berarti nanti di bab 2-nya kita tinggal menambahkan aja rumus-rumusnya itu yang ada di operasional variabel kan ada tuh. Bagaimana cara cari CR, VATA, kemudian DER, DER ya, menggunakannya debt to equity ratio ya. Iya, debt to equity ratio. Nah, itu kan rumusnya ada. Gitu ya. Iya, baik. Setiap variabel ditambahkan. PVV juga ada ya. Iya, ada, Ibu. Value gitu ya. Oke, tambahkan itu di bab 2. Kemudian sampai dengan terakhir sudah saya lihat sudah oke. Bab 3 juga sudah. Ya, tadi saya konfirmasi bab 3. Nah, judul di bab 3 itu kata babnya itu pakai Romawi besar. Oh iya, baik. Ya, jadi 1 2 3 4 5 itu pakai Romawi besar. Ya. Bukan angka ya. Nah, di judul di bab 3 itu judulnya adalah kerangka pikir. Kok kerangka pikir? Objek
objek, dan metodologi penelitian. Beda loh metode penelitian dan metodologi. Oke, baik Ibu. Ya, jadi pakainya metodologi penelitian ya. Iya. Kemudian yang bab 2 itu judulnya adalah kerangka pikir dan tinjauan pustaka deh kalau nah, coba lihat buku panduannya ya. Iya, baik Ibu. Dan di sini tadi sudah saya konfirmasi mengenai sampelnya. Pakainya possessive sampling ya. Iya Ibu. Possessive sampling. Oke, jadi modelnya juga sudah benar ya. Modelnya juga sudah benar. Kemudian pembahasan, hasil dan pembahasan judul bab 4 itu. Judul bab 4 hasil dan pembahasan ya. Oke, jadi 17 kali 5, 85 observasi ya. Iya, benar Ibu. 85. Nah, berarti tahun listingnya ya berarti sudah terkoreksi di sini ya. Tinggal 17 ya. Oke. Iya. Terus deskriptif. Deskriptifnya ini kenapa size itu kalau rumus size itu dari mana ya? Rumus size itu di beberapa penelitian dahulu dan beberapa buku buku itu rumus size itu menggunakan total aset Ibu. Logaritma natural ya? Iya, logaritma natural. Tahu nggak tujuannya untuk apa? Kenapa harus dilearn-kan? Agar datanya tidak terlalu ekstrim Ibu. Berarti mengurangi perbedaan skala data ya? Iya. Kalau yang lain kan rasio tuh. Iya. Kalau rasio kan hasilnya bisa 0, 1, 2, kan gitu kan? Ya itu namanya rasio. Iya. Rasio kan perbandingan. Kali 100% itu jadi persentase. Tapi kalau dijadikan desimal jadi 1, 0, 2. Iya. Tapi kalau size kan ambilnya hanya dari total aset, itu bukan rasio kan? Sehingga kalau mengambil angka itu kan angkanya besar, makanya harus dilearn-kan. Iya. Jadi tujuan pertama itu mengurangi perbedaan skala data, ya kan? Skala data. Iya. Nah, jadi sama-sama menjadi nilai yang kecil gitu, ya. Nah, kemudian mungkin saja nanti ada yang besar, ada yang tinggi, ekstrim ya tadi bilangnya. Iya. Sehingga distribusi normalnya juga nanti mungkin akan menjadi tidak bagus. Iya toh? Iya, benar. Asumsi klasiknya kena semua gitu. Iya toh? Iya. Oke. Setuju dengan jawaban dari Mbak Adinda. Kemudian kalau sekarang kita lihat hasil regresi. Saya konfirmasi aja nih. Hasil regresinya data apa? Data panel Ibu. Data panel, oke, benar. Kalau data panel benar berarti. Nah, sekarang current ratio secara hipotesis ini nih apa sih? Ini apa? Onicem. Dapatnya apa? FEM semua ya? Iya, Ibu. Kalau FEM berarti LM-nya nggak usah dong. Oh, baik Ibu. Karena kan kalau di CAW sudah dapat FEM, kemudian di Houseman sudah dapat FEM, tapi nggak apa-apa kalau mau ditambahkan. Ya. Itu kan berarti 2 dari 3 gitu loh. Dari 2 sudah oke. Nah, kalau dua-duanya udah FEM, itu LM-nya seharusnya ya, bukan seharusnya, bisa saja tidak dilakukan. Nah, akan menjadi dilakukan LM kalau Houseman dan CAW itu berbeda. Yang satu dapat CEM, yang satu dapat FEM, dipastikan dengan LM gitu. Ya, tapi nggak apa-apa kalau memang ini mau ditampilkan juga boleh. Toh hasilnya sama ya, FEM semua kan? Iya. Iya, betul. Oke. Asumsi klasik lewat semua ya? Lolos semua ya? Lolos semua ya? Iya. Normalitas, kemudian hetero, multicol, hetero, auto, semua lolos ya? Iya, benar. Sekarang kita lihat regresi data panel. Apa sih maksudnya sign unsign? Ini Bu, signifikan dan tidak signifikan. Mungkin ditambahkan kalimatnya jangan itu karena ya ganti signifikan tidak signifikan. Oh iya, baik Ibu. Berarti sekarang kita lihat current ratio. Current ratio itu hipotesisnya Mbak Adinda apa? Positif atau negatif? Current ratio itu hipotesisnya itu berpengaruh signifikan negatif Ibu.
negatif. Current ratio terhadap PBV negatif. Tunggu. Ini kalau hasil iya, tapi hipotesisnya Hipotesis pada bab 2 ya, Ibu? iya. Itu di likuiditas. Karena itu variabel kontrol, jadi saya tidak masukkan hipotesis, Ibu. Current ratio enggak ya? Current Iya. ratio. Oh. Current ratio kan variabel kontrol, Ibu. Iya. Oke, tapi logikanya secara ilmu pengetahuan, secara manajemen keuangan, current ratio terhadap PBV itu positif atau negatif ya? Pengetahuan daripada Mbak Adinda. Current ratio itu berarti kan tingkat likuiditasnya kalau tinggi bagus, ya toh? Iya. Kalau positifnya tinggi, positif berarti tinggi ya? Ya. Tinggi berarti menghindari kebangkrutan, betul ya? Benar, Ibu. Kalau menghindari kebangkrutan berarti sinyal. Nah, kan pakai teori sinyal. Ya, sinyal itu memberikan informasi dari internal ke eksternal. Dan dari sinyalnya itu kalau memberikan hasil positif, maka investor senang dong, percaya kan? Kalau investor percaya berarti harga sahamnya meningkat. Gitu ya. Nah, PBV itu kan hubungannya dengan apa? Rumus PBV apa? Rumus PBV itu harga saham. Rumus PBV itu harga saham per nilai buku per lembar saham, Ibu. Harga saham dibagi? Nilai buku per lembar saham, Ibu. Nilai buku per lembar saham. Untuk menentukan nilai buku per lembar saham dari mana? Untuk menentukan nilai buku per lembar saham itu dilihat dari ini, Ibu, apa namanya, total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Betul. Betul. Iya, Ibu. Oke. Jadi nilai buku per lembar sahamnya itu adalah total ekuitas, ya. Nah, tapi saham preferen nggak masuk loh ya. Kenapa, Ibu? Maaf. Nah, saham preferen nggak masuk loh ya, karena ini adalah saham perusahaan. Iya, benar. Cuma saham beredar. Iya. Gitu. Berarti nilai perusahaan kalau dilihat dari PBV juga akan meningkat karena kepercayaan daripada investor meningkat karena yakin ada sinyal bahwa current rasionya itu positif dan tidak mengalami kebangkrutan, maka PBV-nya juga meningkat. Nilai perusahaannya meningkat. Kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi secara teori seharusnya positif, tapi ternyata nih hasilnya negatif kan ya? Iya, benar. Kalau negatif gimana ya? Saya sih pengetahuannya Mbak Dinda nih, karena yang tadi ditanya Pak Edi jawab semua. Kalau negatif gimana? Kalau negatif kan hal ini dapat terjadi karena tingkat likuiditasnya terlalu tinggi, Ibu. Terlalu rendah malahan, kan sebaliknya. Negatif kan kalau satu turun, satunya naik. Kalau tadi kan naik dan naik, CR naik, PBV naik, positif. Kalau negatif satu turun, satu naik. Jadi kalau dianggap bahwa karena rasionya itu tidak semua aset dimanfaatkan secara optimal gitu loh. Ya kan? Maka bisa saja kepercayaan investor menjadi berkurang sehingga yang menyebabkan bahwa current ratio itu berbanding terbalik dengan PBV. Ya, gitu. Oke. Implikasi manajerialnya tadi sudah dikonfirmasi. Satu lagi, referensi. Ini teknis. Referensi, coba lihat Mbak, referensi Mbak. Referensi. Yes, referensi. Referensinya itu kan satu referensi spasinya 1,5 tuh. Iya. Itu dijadikan satu spasi. Oh iya. Dengan satu spasi,
Kemudian antar artikel, jadi si Andragi dan Aurora, Iya. itu jaraknya 6 pt. Tahu 6 pt yang ada di paragraf? Jadi dicoba ya. Dicoba itu nanti di blok Oh ya, iya. semuanya di blok. Kemudian ada tuh menu paragraf, Oh iya. yang 1,5 spasi itu dijadikan single. Ya, baik Ibu. Nah, sebelah kiri itu ada spacing before and after. Oh iya, baik Nah, Ibu. itu kan ada PT tuh, itu dijadikan 6 PT. Oh iya. Diklik atas jadi 6 PT. Oh iya. Kalau di oke, maka akan berubah. Iya, baik Ibu. Nah, itu ya. Itu Iya. aja ya. Oke. Iya. Baik, saya rasa cukup dari saya. Pak Edi Komara ada yang mau ditambahkan? Pak Dokter Sparta ada yang mau ditambahkan? Cukup Bu, cukup. Baik. Kalau begitu kita masuk ke sesi yang gimana Pak Sparta? Cukup Bu, saya cukup. Oke, baik. Kalau begitu kita masuk kepada sesi yang ketiga, yaitu sesi kita berdiskusi atas hasil sidang pada siang hari ini. Mbak Adinda sementara meninggalkan Zoom sebentar. Leave dari Zoom sebentar. Baik. Ya, selamat datang kembali Mbak Adinda. Nah, Mbak Dinda kerja di mana, Mbak? di PT Richland Logistik Indonesia, Ibu. Oh, pantas perusahaan yang diambilnya logistik. Iya, iya. Oke, ya bagus, Mbak. Bagus, Mbak. Benar. Kita seperti ini ya. Oke, Mbak Dinda. Karena Mbak Dinda sekarang semester 3 ya. Mulai semester 3, Ibu. Di semester 3 berarti semua mata kuliah sudah keluar ya, nilai sudah ada semua ya. Sudah, Ibu. Ya, kalau sudah saya berhak untuk menyampaikan nilainya. Baik. Mbak Dinda, setelah kami berdiskusi dengan tesisnya yang tidak banyak perubahan dan menurut kami itu bagus, benar bagus. Ya, di sana sini sedikit itu wajar ya. Jadi kemudian ditanya sama Pak Edi, alhamdulillah bisa jawab. Ditanya sama saya juga hasil diskusinya juga bisa tersambung dan bisa mengerti. Maka kami sepakat bahwa Mbak Adinda dinyatakan lulus dengan nilai A. Benar-benar A-nya bukan A tipis loh ya, A lebih dari A tipis gitu. Ya, nilainya adalah nilai A. Ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Jadi selamat ya Mbak Adinda sudah mencapai pada masa sidang siang hari ini dan dinyatakan lulus 3 semester pula. Selamat itu. Ya, saya Terima apresiasi kasih, Bu. banget Mbak ya. 3 Ya, semester terima pula. kasih. Lanjut S1-nya dari IBS juga ya? Dari IBS juga, Ibu. Akuntansi ya? Akuntansi. Iya, pantas dengan Pak Sparta. Ya. Pak Sparta. Iya. Pengujinya Pak Komal juga, Kang. Oh, sama Edi Komarudin juga. Nah, Pernah kuliah sama beliau. Pak Edi Komarudin. Kok Komarudin sih? Ih, Pak Edi Komara. Komarudin Ustadz tuh. pernah, Ibu. Iya, sama Pak Edi Komara juga ya. Oke, jadi selamat ya. Ya, terima kasih banyak, Ya, Ibu. atas pencapaian ini. Salam buat keluarga, salam Ya, buat teman-teman, semua satu angkatan, teman-teman di kantor, siapapun yang sudah membantu Mbak Adinda. Ya, kami juga jangan lupa sama seperti S1 jagalah nama baik IBS, apalagi S1 S2-nya di IBS. Ya. Kemudian saya ya mungkin ya kita sering bertemu juga berarti ya, walaupun nggak pernah kuliah sama saya tapi sering bertemu juga di kampus. Waktu S1 juga mungkin sering ketemu dengan saya. Jadi kalau secara pribadi mewakili program ini, kalau saya ada salah ya saya mohon maaf ya. Jadi yang baik-baik sajalah yang ceritakan di luar IBS. Tapi kalau yang kurang-kurang ya jangan diceritakan atau kembalikan kepada kami untuk perbaikan gitu ya. Ya. Oke, nah berikutnya silakan kepada Bapak Sparta dulu deh. Ya, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Terima kasih Bu. Pertama saya ucapkan selamat kepada Dinda ya. Ya, terima kasih. Selesai 1,5 tahun ya selesai. Karena saya dari awal begitu mahasiswa bimbing semasa pasti sebagai target. Kalau nggak sampai 1 semester, mending dosen lainnya bimbingnya, jangan sama saya. Dosen masa harus 4 bulan ya. Dan tiap minggu harus ketemu saya gitu. Tapi kalau malas-malas ya udah ganti bimbing aja semua.
Jadi memang ada beberapa orang nih Bu, teman si anak S2 itu sama saya bimbing, datang saya menghilang, saya hubungi nggak jawab itu ya. Ada berapa orang tuh ya. Jadi kalau Bu Eni mau gantinya bimbing, jangan saya lagi tuh. Ada berapa orang? Iya. Saya udah banyak banget nanti saya coba deh. Saya mahasiswa bimbing S2 saya nggak banyak tuh. Cuman berapa orang. Yang sekarang tuh cuma berdua tuh. Bu Dinda sama Bu Sri, dua aja. Yang lama itu saya dua, satu paling itu ya banyak. Nggak banyak saya dikasih. Kalau lulus lain tuh banyak-banyak mungkin dikasihkan yang Batman yang lain lah kan banyak bimbing sampai 10, 12, sudah 15 kalau bimbing S2 itu. Aduh, luar biasa itu. Jadi kalau saya curah sedikit dan lari, mending diganti selain ya. Jadi bimbing itu berat kerja sekarang ya. Ibu tahu lah itu ya. Jadi soal wanti maka bisa selesai sekejap itu setiap minggu ya. Dan juga waktu S1 kan banyak ngajar si Dinda ini. Dinda ini rajin lah, termasuk rajin. Dan juga begitu dia terima kerja, wah saya pasti cepat terima kerja ke orang yang rajin ya. Terima Dan kasih. demikian sampaikan dan salam ke orang tuanya ya, Ya, terima Bapak kasih. ibunya, saudaranya di rumah. Dan terima Ya, kasih juga ke Pak Bu Eni, Pak Edi yang sudah bersedia menguji pembimbing saya ini. Mudah-mudahan lancar dan tetap menjadi alumni ABS ya. Jadi sejarah tidak bisa dihilangkan ya. Jadi meskipun kamu nanti suatu saat ABS sudah nggak ada dan tidak mengaku alumni ABS nggak bisa juga ya. Tetap sejarah nggak bisa dilupakan. ABS bisa hilang tapi sejarah kamu alumni nggak bisa hilang gitu ya. Itu yang penting ya. Sama saya dulu walaupun ABS nggak ada tapi sejarah saya dosen tetap ABS nggak bisa saya hilangkan. Walaupun lukanya banyak nggak bisa hilang ya. Gitu. Jadi itu sesaran sehingga demikian maka Mbak Dinda harus menjaga ABS ya, jaga nama baik. Benar kata Bu Eni tadi, kalaupun ada hal yang tidak disukai ya tentang ABS, ya telan sendiri aja atau ngomong ke Bu Eni, ngomong ke saya. Tapi orang yang baik cepat dikomunikasi ke orang lain, jangan kita. Kalau dulu depan orang ramai-ramai itu ngasih tahu ini ABS ini bagus segala macam gitu. Tapi sekarang udah nggak ada gitu. Contohnya misal seperti itu. Jadi begitu pentingnya alumni itu tidak bisa dia melupakan sejarah. Jadi banyak alumni yang tertentu kadang malu dengan alumninya, nggak mengaku ya. Tapi nggak baik, ya. Nggak baik lah. Karena seperti saya punya orang tua, apapun orang tua saya akui sebagai orang tua, walaupun sudah nggak ada kan. Ya, nah, itu aja yang sampaikan dan jaga integritas. Kemudian buktikan kompetensinya di publik ya di luar nanti. Dan ketiga perilaku ya skill penting. Kalau di luar mungkin skill berkurang, mungkin satu yang banyak skill di luar mulai berkurang, tapi tetap boleh dijaga dengan baik. Demikian sampaikan Bu Eni, dua waktu saya kembalikan Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dr. Edi Komara untuk kalau ada yang mau sampaikan. Oke, siap. Terima kasih Bu Eni. Din, selamat ya Din. iya baik, Bapak. Selamat, sampaikan salam ke semua keluarga dan kawan-kawan. Dari Bapak ada dua permintaan Din Iya, buat Dinda. Yang pertama, secara umum Dinda itu permintaan Bapak, Dinda jadilah ambasador IBS. Walaupun sekarang sudah alumni, tapi bendera IBS Dinda sebagai ambasador. Jadi iya. sampaikan ke teman-teman gitu bahwa kuliah di IBS seperti yang saya alami ya lumayan bagus gitu Din ya. Yang bagus-bagusnya sampaikan gitu ya. Iya. Supaya tadi harapan Pak Suparta tadi menggelitik tuh ada disinggung IBS, walaupun IBS nggak ada tapi alma mater tetap ada. Nah itu Din, jangan sampai perkataan Pak Suparta jadi kenyataan tuh IBS nggak ada Din. Gitu, jadi Dinda sebagai ambasador tuh gitu ya, sebagai Baik, ambasador mau ke S1 mau ke MM silahkan gitu. Itu satu sebagai ambasador. Kemudian yang kedua, permintaan Bapak gitu ya. Ini permintaan mohon Dinda nanti di apa namanya? Ya disanggupi lah, harus sanggup gitu. Bahwa tesisnya ini dipublikasikan gitu. Ya bersama Pak Suparta, Pak Bu Eni, saya gitu. Atau sama Pak Suparta doang gitu.
Ya minimal Sinta 2 lah, minimal Sinta 2 atau Sinta 1. Syukur-syukur Scopus gitu ya. Syukur-syukur. Nah, itu dua permintaan itu, Din. Ya. Kenapa dua permintaan itu Bapak sampaikan? Karena Dinda sanggup. Menurut ekspektasi Bapak, Dinda sanggup gitu ya. Gitu, Din ya. Itu aja karena tesisnya bagus gitu ya. Itu aja, terima kasih sekali lagi, selamat. Terima kasih Pak Dr. Sparta, Dr. Eni. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Mbak Adinda, untuk terakhir yang harus diperbaiki nggak banyak diperbaikinya. Nggak banyak kan, cuma nambahin tahun, nambah perbaikan. Dan itu Pak Sparta minta 1 minggu. Oh iya, 1 minggu itu kalau bisa ya, itu sudah atas persetujuan dari Pak Sparta sebagai dosen pembimbing, kemudian semua sudah ditanda tangan, kemudian Pak Edi Komara sebagai penguji dan saya. Oh iya, Nah, setelah itu berarti kan tesisnya sudah diperbaiki secara utuh. Baru buat jurnal dengan template sesuai perpustakaan. Oh Itu iya. satu. Nah, tanya perpustakaan template-nya seperti apa. Itu sebagai syarat untuk mengambil ijazah. Oh iya, Jadi baik. perpustakaan nanti mencentang jurnalnya sudah, tesisnya sudah. Nah, tadi Pak Edi Komara, kita hanya melihat daripada mana sih yang terbaik. Nah, kita anggap tesisnya Mbak Adinda itu baik, bagus. Sehingga kami menyarankan untuk dipublikasi. Jadi jurnal tadi persyaratan untuk mengambil ijazah, tapi untuk publikasi karena ini tesisnya bagus dan atas dasar tadi Pak Edi Komara menyatakan bahwa Mbak Adinda sanggup dan sebagainya, kita minta dipublikasikan. Tapi kembali lagi, kita hanya menyarankan ya, nanti diskusikan dengan Pak Sparta, mau dipublikasikan di mana. Gitu ya. Ya, Oke, Mbak Adinda, jadi PR-nya itu hanya kalau untuk IBS berarti tinggal tesis dan jurnal sesuai template IBS, jurnal IBS, tanya perpustakaan. Tapi yang ketiga, yang publikasi itu atas dasar diskusi. Oh iya, baik. Ya, itu aja. Nanti diskusi Bu, dengan ini Pak foto dulu Bu, ini foto Oh, ya. iya, boleh Pak. Boleh Pak. Oke, saya itu satu ya. Ya. Satu, senyum Bu ya. 1, 2, Senyum. 3. Ya, udah senyum tuh Pak Edi, ketawanya lebar banget. Mau dapat THR kayak itu. Ini juga lepas banget ini. Seneng nggak sampai 1 jam sudah selesai. Bagus soalnya. Mau dapat Pak Edi ketawa mau dapat THR udah. Tenang aja. Tanggal 10 Pak, tanggal 10 THR. Senin. Oh iya. Oke, baik. Kalau begitu tidak ada lagi disampaikan. Mbak Adinda mau menyampaikan kepada kita bertiga. Nah, Mbak Adinda. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas arahannya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah. Terima kasih atas bimbingannya. Mohon maaf, itu saja Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang saya sampaikan, saya rasa cukup sidang kita pada siang hari ini. Saya terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta dan Bapak Dr. Edi Komara serta Mbak Adinda. MM. Nah, sekarang sudah punya gelar MM ya di belakangnya ya. Ya. Jadi saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berbuka puasa. Nanti sore masih 4 jam lagi sih, 3 jam lagi. Ini Pak Edi, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak-bapak semua. Saya izin live ya. Kalau saya live tertutup semua ya, Bapak-bapak, Ibu. Iya, Bu. Oke.